pada tanggal 8 Desember 1941. Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia dengan tujuan mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Lalu, pasca penyerangan Pearl Harbor pada Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Setelah itu, Jepang pun berhasil menguasai Kepulauan Maluku, Kalimantan Timur, Pontianak, dan Pulau Sumatera. 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. 3 hari setelahnya, atau lebih tepatnya 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Maka sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kependudukan Jepang. Hilangnya kekuasaan Belanda diikuti tumbangnya sistem pendidikan yang didirikan oleh Belanda menyebabkan sekolah-sekolah dengan sistem pembedaan golongan ikut lenyap dan berganti dengan sistem yang dibuat oleh Jepang tanpa membedakan golongan kasta. Selain itu, Jepang juga membuat beberapa kebijakan baru terhadap pendidikan di Indonesia, seperti yang pertama menggunakan format pendidikan yang mengakomodasikan kurikulum berorientasi lokal dan mengambil tenaga pribumi dengan merekrut Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan. Yang kedua, melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Yang ketiga, menginstruksi ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Yang keempat, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Yang kelima, mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar semi kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah kepemimpinan Kiai Haji Zainal Arifin, dan mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta di bawah asuhan Kiai Haji Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Bung Hatta, serta beberapa kebijakan lainnya. Selanjutnya, adapun beberapa aktivitas yang diwajibkan pemerintah Jepang untuk para murid, yaitu diantaranya yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo setiap pagi. Yang kedua, mengibarkan bendera Jepang dan menghormat Kaisar Jepang setiap pagi. Yang ketiga, setiap pagi harus melakukan Daitoa atau bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya. Yang keempat, setiap pagi diwajibkan melakukan senam Jepang Taiso. Yang kelima, melakukan latihan-latihan fisik dan militer. Dan yang keenam, menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Nah, pendidikan yang dibuat Jepang bertujuan untuk menarik simpati pribumi agar mau membantu dan membela serta memenangkan Jepang dalam perangnya, yaitu di Perang Dunia Kedua. Sedangkan fungsi pendidikannya yaitu menyediakan tenaga-tenaga cuma-cuma atau romusa dan menjadi prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Nah, pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Jepang ini bertujuan untuk menarik simpati pribumi agar mau membantu dan membela serta memenangkan Jepang dalam perannya di Perang Dunia Kedua. Sedangkan fungsi pendidikannya yaitu menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusa dan prajurit-prajurit untuk membantu perang bagi kepentingan Jepang. Seperti yang telah kita ketahui,
bahwa setelah penguasaan Jepang, semua sekolah yang berbasis Belanda ditutup. Akibatnya, para guru terpaksa mengartikan segala sumber buku catatan ke dalam bahasa Jepang dan bahasa Belanda. Lalu, perubahan sekolah akademis menjadi sekolah vokasi dan pelarangan untuk membangun sekolah swasta yang mengakibatkan ditutupnya taman guru dan taman madya. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.